Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 kelas 2 IHBB, saya Alian Hazarunisa, NPM 2551-8, sebagai moderator dan akan menjelaskan kronologi kasus. Saya Siti Keshandia Maharasyara dengan NPM 255-1051 akan menjelaskan bagian landasan yuridis. Saya Bila Betty Adrianti Sembiring dengan NPM 2551188 akan menjelaskan tentang teori wewenang serta AUPB. Saya Rahma, NPM 2551148 akan menjelaskan analisis isu hukum dan upaya hukum. Saya Muhammad Bintang, Karisma Lubis dengan NPM 2551373. Saya akan membahas teori HAN dan administrasi publik. Topik yang kami angkat pada hari ini adalah sebuah isu hangat dari Kepulauan Riau, yaitu dugaan maladministrasi pengelolaan parkir di Kota Batam. Berdasarkan laporan Ombudsman Kepri dan desakan Litipikor terhadap aparat penegak hukum. Lalu tujuan video ini adalah yang pertama membedah aspek legalitas tindakan pemerintah, yaitu Dishub Batam. Yang kedua, menguji penerapan AUPB dalam pelayanan publik sektor retribusi, dan yang terakhir menentukan kualifikasi maladministrasi secara administratif. Baiklah, melanjutkan pemaparan sebelumnya, mari kita bedah masalah ini menggunakan pisau analisis teori hukum administrasi negara atau HAN. Secara sederhana, merujuk pada pandangan para ahli seperti Utrecht dan Prajudi Atmo Sudirjo, HAN adalah hukum yang mengatur instrumen dan aktivitas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum. HAN ini pada dasarnya memiliki dua sisi koin yang sama-sama krusial. Di satu sisi, ia memberikan kewenangan bagi administrasi negara untuk bisa melanjutkan fungsinya dengan baik. Namun di sisi lain, HAN hadir justru untuk membatasi kekuasaan tersebut, memastikan ada perlindungan bagi warga negara dari potensi tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Lalu, bagaimana relasinya dengan administrasi publik? Keduanya ibarat dua rel yang harus berjalan beriringan. Administrasi publik berfokus pada the function yang berorientasi pada efektivitas dan efisiensi. Contohnya, bagaimana pemerintah mengatur agar manajemen parkir ini lancar dan pendapatan asli daerah atau PAD bisa meningkat maksimal. Namun, mengejar target pendapatan saja tentu tidak cukup, dan disinilah HAN mengambil peran sebagai the norm. HAN memberikan instrumen yuridis untuk memastikan bahwa segala upaya mengejar target PAD tadi tetap mengedepankan prinsip legalitas dan akuntabilitas, sehingga tata kelolanya tidak melanggar hak-hak masyarakat. Jika ditarik ke dalam kasus pengelolaan parkir di Kota Batam, kita melihat adanya sebuah ketimpangan. Target PAD dikejar secara maksimal oleh manajemen publik, namun kepatuhan hukum administrasinya diduga dikesampingkan karena prosedur perlindungan masyarakat, seperti pemberian karcis resmi, justru terabaikan. Untuk membedah lebih jauh bagaimana wewenang pendelegasian urusan parkir ini, pembahasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nila. Jadi, melanjutkan penjelasan dari rekan sebelumnya, di dalam hukum administrasi negara itu ada yang namanya konsep wewenang. Nah, wewenang pemerintah itu sebenarnya bisa didapat dari 3 cara. Yang pertama ada atribusi, yaitu wewenang yang langsung diberikan oleh undang-undang. Yang kedua ada delegasi, yaitu pelimpahan wewenang ke pihak lain yang juga disertai dengan tanggung jawab hukum. Dan yang ketiga ada mandat, yaitu penugasan ke pihak lain, tapi tanggung jawabnya tetap ada di pemberi wewenang. Kalau kita kaitkan dengan kasus pengelolaan parkir oleh pihak ketiga atau swasta, kita perlu mempertanyakan, apakah pelimpahan wewenang dari Dinas Perhubungan ke pihak swasta itu sudah sesuai dengan prosedur delegasi yang benar atau belum? Selanjutnya, kita akan membahas tentang landasan yuridis atau dasar hukumnya. Untuk menganalisis kasus ini secara mendalam, kita harus merujuk pada landasan yuridis berikut. Nomor 1, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terutama pasal 17 yang melarang pejabat menyalahgunakan wewenang, melampaui wewenang, atau bertindak sewenang-wenangnya. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, pasal 1 angka 3,
mendefinisikan maladministrasi sebagai perilaku melawan hukum atau pengabaian kewajiban hukum dengan pelayanan publik. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mengatur bahwa setiap daerah harus berlandaskan peraturan daerah atau Perda. Yang keempat, ada Perda Batam tentang penyelenggaraan fasilitas parkir. Ini adalah aturan operasional yang menentukan tarif resmi dan hak-hak pengguna parkir. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 HKPD terkait aturan baru retribusi daerah. Lalu selanjutnya ada Perda Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan fasilitas parkir, aturan operasional kota. Lalu juga ada Peraturan Wali Kota atau Perwako Batam tentang teknis operasional dan tarif parkir. Lalu kita membahas ke kronologi dugaan maladministrasi parkir di Batam. Nah, kasus ini itu bermula dari temuan adanya area parkir gratis di kawasan Square Mall, Jalan Sudirman, Sukajadi, Batam. Lahan tersebut itu berada di zona penyangga jalan atau biasa buffer zone. Sebenarnya itu termasuk ruang milik jalan atau rumija dan diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti infrastruktur jalan atau drainase. Lalu pada 2 Februari 2026, media Batam Now memberitakan bahwa di lahan tersebut sekitar 200 meter persegi terdapat ratusan kendaraan parkir tanpa juru parkir maupun sistem yang resmi. Hanya dilengkapi papan bertuliskan free parkir Square. Kondisi ini itu menimbulkan pertanyaan publik terkait legalitas dan izin penggunaan lahan tersebut. Selanjutnya, pada 4 Februari 2026, video kondisi lapangan tersebut beredar dan semakin menarik perhatian masyarakat. Sejumlah pihak kemudian mencoba mengonfirmasi kepada Dinas Perhubungan, BP Batam, dan pihak manajemen Square. Namun, belum mendapatkan jawaban pada saat itu. Selanjutnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam awalnya menyatakan bahwa parkir tersebut tidak memiliki izin alias ilegal. Namun, beberapa hari kemudian, pernyataan tersebut berubah dengan menyebutkan bahwa pihak Square telah mengajukan izin parkir mandiri, meskipun istilah ini itu tidak jelas dalam regulasi yang berlaku. Di sisi lain, Wali Kota Batam menyatakan baru mengetahui kasus ini dan meminta agar persoalan teknis parkir dikonfirmasi ke Dinas Perhubungan, sementara status lahan akan dicek ke BP Batam. Nah, temuan ini kemudian diperkuat oleh kajian Ombudsman Kepulauan Riau yang menilai adanya potensi maladministrasi, seperti penetapan lokasi parkir yang tidak sesuai prosedur dan tidak melibatkan forum lalu lintas sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Nah, selain itu, dugaan ini itu juga dikaitkan dengan rendahnya realisasi pendapatan daerah dari sektor parkir yang selama ini berada beberapa tahun terakhir tidak mencapai target, meskipun tarif parkir dan jumlah kendaraan terus meningkat. Menanggapi hal tersebut, Lembaga Litipikor meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan, karena jika terbukti terjadi maladministrasi, maka berpotensi menimbulkan kerugian negara. Hingga saat ini, kasus tersebut itu masih belum mendapatkan kejelasan penuh terkait izin tersebut, legalitas lahan, dan pengelolaan parkirnya. Dalam pembahasan ini ada 3 isu hukum utama yang perlu kita pahami terkait pemungutan retribusi parkir tanpa karcis resmi. Pertama, tentang keabsahan tindakan legalitas dalam hukum administrasi negara. Setiap tindakan pemerintah harus memenuhi 3 syarat, yaitu punya wewenang mengikuti prosedur dan sesuai aturan dalam kasus ini. Pemungutan dilakukan tanpa karcis resmi, padahal karcis adalah bukti pembayaran yang sah. Karena prosedur ini tidak dijalankan, maka tindakan tersebut bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Artinya, pemerintah melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum. Bahkan tindakan ini bisa dianggap batal demi hukum, yaitu dianggap tidak sah sejak awal. Kedua, jika dilihat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, ada beberapa pelanggaran. Pertama, asas kepastian hukum, karena masyarakat tidak mendapatkan bukti pembayaran yang jelas. Kedua, asas keterbukaan, transparansi, karena tidak ada kejelasan kemana uang tersebut dikelola. Ketiga, asas kecermatan, karena pemerintah kurang teliti dalam mengawasi pihak pengelola parkir. Hal ini membuat masyarakat dirugikan dan menimbulkan ketidakpastian.
Ketiga, mengenai upaya hukum yang bisa dilakukan masyarakat, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh. Pertama, upaya administrasi, yaitu masyarakat bisa mengajukan keberatan kepada atasan pejabat seperti wali kota atau kepala dinas perhubungan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kedua, melapor ke Ombudsman untuk meminta pemeriksaan dalam perbaikan sistem. Ketiga, mengajukan gugatan ke PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, jika ada keputusan pemerintah yang bermasalah. Selain itu, masyarakat juga bisa mengajukan gugatan Architect overhead jika mengalami kerugian secara materi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pemungutan tanpa karcis itu tidak sesuai dengan hukum dan juga melanggar prinsip pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sistem dan pengawasan agar hak masyarakat bisa terlindungi. Sebagai kesimpulan, kasus di Batam ini merupakan cerminan pentingnya pengawasan hukum terhadap birokrasi. Maladministrasi bukan sekedar kesalahan teknis, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak warga negara. Penting bagi pemerintah daerah untuk kembali pada koordinat hukum administrasi negara agar administrasi publik selaras dengan keadilan hukum. Demikian analisis dari kelompok kami. Semoga video ini memberikan manfaat edukatif bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat umum. Mari kita kawal tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.